Bu Eka 1, 2, 3. Ya, Ya. Bu Eka saya jadiin, saya mute all dulu deh. Mute all dulu. Ya, mangga Bu Eka. Bu Eka jangan di mute ya. Karena Siap. saya tutup mic-nya, jadi yang lain tidak bisa bersuara. Ya, mangga Bu Eka. Iya, makasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore anak-anak. Hari ini pertama kita Zoom ya, pelajaran fikih. Mulai dari kelas MIPA 1 sampai keagamaan. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Mohon maaf, ada permohonan maaf dari Bu Pupu yang tidak bisa hadir ikut gabung dengan kita karena beliau sedang keadaan sakit. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Semoga Zoom nanti yang kedua pelajaran fikih kita bisa ketemu. Oke, untuk membahas fikih yang kemarin, Ibu tampilkan dulu ya screenshot-nya bentar. Ya. Mungkin yang sudah kita pelajari ya. Untuk materi sekarang itu mengenai konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Mungkin kalian sudah mempelajarinya ya. Sudah melihat dari bahan ajar yang diberikan oleh Ibu ataupun Bu Pupu di e-learning-nya. Kalian mungkin sudah bisa dilihat dan dipelajari. Oke. Bab pertama itu mengenai konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Ya. Di sini ada yang kita pelajari yaitu memahami konsep fikih dalam Islam dan melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih. Buat anak-anak, boleh nanti yang mau bertanya, silahkan. Ibu akan menerangkan dulu. Mungkin kemarin hanya materinya saja, enggak langsung kita tatap muka ya. Seperti itu. Tujuannya dari pembelajaran mengenai konsep fikih itu yang pertama menjelaskan konsep fikih itu dengan benar. Terus yang kedua, menjelaskan ruang lingkup fikih itu seperti apa. Yang ketiga, membedakan antara fikih, syariah, dan ibadah juga dengan benar. Dan keempat, menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristik dengan baik. Dan yang kelima, mempraktekkan ibadah secara baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Terus, dilihat dari peta konsepnya, kita mempelajari tentang syariah, ibadah, dan fikih. Syariah di sini juga ada konsep syariah Islam dan tujuan dan prinsip syariahnya itu seperti apa. Sedangkan ibadah itu kita dibagi jadi dua ya. Ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Sedangkan kalau fikih itu tata cara pelaksanaannya ibadah. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu pengen suaranya ya di absen dulu yang merasa kelas 10 IPS 1. Silakan di itunya suaranya di unmute-kan saja. Jangan di unmute di suaranya. IPA 1, 10 IPA 1 hadir semua. Mana IPA 1? Oke, 10 MIPA 1 dulu. Silakan acungkan tangan. Ibu pengen lihat. Ada berapa siswa ya? Oke, MIPA 1. Terus 10 MIPA 2. Hadir? Ya. Yang suaranya yang nggak ada gambarnya nih siapa? Oke, terus 10 MIPA 3. Oke, hadir ya. Terus IPS 1, 10 IPS 1. 10 IPS 1. Kalau suaranya mau dibuka, silakan. Jangan di-unmute ya. Biar kita rame nih. Biar nggak ngantuk. Oke. 10 IPS 2. Ada?
Oke, ada ya. 10 IPS 3. Oke. Dan terakhir kelas keagamaan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu ke kalian, apa itu syariah? Silakan yang mau menjawab dibuka ya. Itunya, speakernya. Silakan dan Ibu akan kasih nilai tambahan, baik mau IPA 1 ataupun IPA 2, IPA 3 yang nggak diajar sama Ibu, nanti Ibu laporkan ke Bu Pupu. Silakan. Yang mau sedikit menjelaskan mengenai syariah. Ya. Ada? Ayo. Coba semuanya suaranya di itu ya, dibuka dulu. Speakernya semuanya dibuka. Ayo, ada? Oke, yang mic-nya bisa dibuka silakan. Barusan siapa ya? Naila. Oh, mic-nya nggak bisa dibuka. Oke ya, nggak usah, nggak apa-apa. Di chat aja ya yang mau memberikan pendapat mengenai syariah. Oke, boleh di chat aja, nanti Ibu buka dan Ibu kasih nilai. Oke. Belum ada yang di chat ya. Oh iya, di-unmute. Oh, maaf ya. Ini sama hostnya di-unmute ya semuanya ya. Bentar ya. Oke, ada yang satu orang yang menjawab tentang sih ya. Suara anak-anak bisa nggak? Bisa. Dipilih. Dipilih bisa. Dipilih. Yang mana? Ini. Di-unmute sama kita. Ya. Astagfirullah. Ke itu partisipan coba. Klik. Bentar ya. Ini ada sedikit ini. Nah, Ini semuanya. sama kita. Ini. Kok nggak bisa aku juga? Harus sama host enggak? Iya. Itu mah host. Ya, Coba maksudnya itu mulai. Suara anaknya. Suara anak coba. Klik suara yang anak yang mana itu. Nah. Enggak bisa. Nah, coba aku gitu ya. Oke. Maaf ya. Nih. Ini udah banyak yang nulis nih. Ada dari kelas Rizky Septiawan nih. Udah ya. Silakan. Yang mau menjelaskan syariah itu apa? Banyak nih ya. Oke, ada lagi? Nih, ada 15 orang nih. Banyak nih. Oke, semuanya pada bagus ya menjawabnya ya. Dan semuanya pada betul. Oke. Ya, semua jawabannya pada betul ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Syariah. Tadi kalian menjawab tentang hukum. Ya. Oke, hukum dan tata cara aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Ya, di sini hukum-hukumnya atau tata cara aturan Allah yang harus kita ikuti. Tujuannya untuk apa? Satu itu untuk memelihara agama atau al-din ya, untuk memelihara agama. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua itu untuk memelihara jiwa. Ya, jiwanya seperti apa kita, itu juga kita harus dipelihara. Jangan sampai
selain agama, tapi jiwanya juga nggak dipelihara, itu nggak mungkin ya. Itu. Terus selanjutnya memelihara akal. Memelihara akal di sini antara Allah yaitu paling utama ya, memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat penting. Kalau kita tidak punya akal, kita tidak bisa beribadah. Kalau kita tidak mempunyai jiwa yang sehat, kita juga tidak bisa beribadah. Terus untuk yang keempat itu untuk memelihara keturunan ya. Keturunannya seperti apa? Ya keturunan yang berguna ketika kita punya keturunan yang baik, yaitu yang bisa menjaga dunianya, yang bisa menjaga akhiratnya. Dan yang kelima itu memelihara harta ya. Itu tujuan dari Syiah. Coba satu orang yang raise hand Yuk. di unmute sendiri. Coba ada nggak? Bisa nggak? Coba siapa? Silma. Nah, so Bisa? bisa. Ya, so silakan bertanya. Kasih Bu. Yang tadi. Silakan yang tadi, kan tadi kita hanya di chat aja tentang Syiah. Silakan yang mau menjawab tadi langsung. Itu bisa dibuka. Ada? Wah, ini matanya mata ngantuk semua ya. Ini ngantuk semua. Hah? Coba suaranya dikeluarkan. Ngantuk ini, ngantuk semua ya. Waktunya kalian tidur siang. Halo? Ya. Oke, kita lanjutkan nih. Ya, tadi mengenai syariah. Selanjutnya mengenai ibadah. Oke. Mengenai ibadah. Apa itu pengertian dari ibadah? Ada yang mau? Silakan. Silakan, itunya sudah bisa. Kelas IPS 2 tuh udah tunjuk tangan. Syarif, silakan Syarif. Syarif nggak ada gambarnya nih. Atau IPS 1, Valnesia. Apa itu pengertian ibadah? Silakan. Siapa lagi? Akbar? Mau memberikan? Yang mau jawab, mic-nya di unmute sendiri, coba. Silakan. Yang gambar Terima kasih. mic diklik. Ini udah pada acungkan tangan, tapi ini bisa nggak di speakernya? Burin? Payat, silakan Payat. Ibu. Siapa? Oke, Valencia dulu. Silakan. Apa itu ibadah? Ibadah berarti merendahkan diri Ya. Adapun dan maksudnya satu definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Oke, bagus. Silakan yang lainnya. Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, terima kasih Valencia. Oh, udah. Oke, Pak Yad. Silakan yang mau menjawab. Ya Bu, ibadah Bu. Oke. Nah, aku Bu. Ya, Pak Yad dulu, silakan. Siapa dulu? Ayo, Pak Yad dulu, Pak Yad. Ya Bu, ya. Kelas berapa? IPS 1 ya? Satu Bu. Ya. Jadi ibadah dalam Islam itu apa namanya?
bukti bahwa kita bahwa beriman kepada Allah. Kan soal ibadah kan gak cuma dalam Islam juga, cuman kalau dalam Islam adalah bukti keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Oke, bagus Fayad. Silakan. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Bu pengen Kelas Saya, Bu. berapa? Oke, Farel. MIPA 1 ya? Ya, Bu. Oke, Farel. MIPA 1. Ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus? Ada lagi? Dan yang harus kita lakukan oleh umat Islam. Iya, boleh. Silakan. Itu Farel. Nazifa, semangga. Sok. Langsung di speakernya diaktifkan. Adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Siap, bagus. Oke, Nazifa udah? Ada tambahan lagi? Sudah, Bu. Oke. Bu. Kelas Iik nih. Miftah. 10 Iik. Silakan Miftah. Ibadah yaitu penghambaan seseorang terhadap Allah yang dilakukan dengan merendahkan diri dan hati yang ikhlas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syara Islam. Ya, bisa. Begitu, Bu. Oke, makasih Miftah. Silakan yang belum. Boleh, Bu. Saya. Boleh. Apa aja? Ya, maaf ya. Siapa? Saya, Bu. Akbar. Oke, Akbar. MIPA 1. Ibadah adalah sebuah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, sip. Ada lagi sebelum Ibu lanjutkan? Ada lagi? Yang kelas MIPA 2 belum ada nih perwakilannya sama MIPA 3. Sukri? Saya MIPA 1 nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, silakan. Oh, Habib. ibadah itu suatu perbuatan untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Contohnya di agama Islam kita beribadah sholat, dan di agama Kristen kita beribadah di hari Minggu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, itu ya. Garis besarnya semua yang kalian jawab itu betul. Ya, karena ibadah itu ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita taat kepada Allah. Terus ibadah juga kan dibagi jadi 2 ya. Ada ibadah ghairul mahdoh. Ya, ada ibadah mahdoh. Sekarang apa sih ibadah mahdoh? Sok, yang mau menjawab lagi. Ini banyak loh, ini ada partisipannya banyak, tapi yang ngejawab cuma beberapa orang. Silakan. Apa itu ibadah mahdoh dan apa itu ibadah ghairul mahdoh? Silakan. Boleh langsung kalau yang menjawab langsung di speakernya diaktifkan saja ya. Saya Bu. Oke, siapa? Valencia. Valencia 2 kali, silakan. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ibadah ghairul mahdoh adalah ibadah umum berbentuk hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ya, ya berarti kalau ibadah mahdoh itu hubungannya dengan siapa? Dengan Allah ya. Kalau ibadah ghairul mahdoh itu sesama manusia. Sekarang ketika kita sholat, ketika kita zakat, itu masuknya ke ibadah mana? Silakan. Mahdoh, Bu. Mahdoh, Bu. Mahdoh. Baru berapa orang yang jawab? Mahdoh, Bu. Ya. Selain sholat, zakat, apalagi yang masuk ke ibadah ghairul mahdoh? Puasa, Bu. Puasa Ramadan, Bu. Puasa Ramadan. Naik haji. Naik haji. Puasa. Puasa. Umroh. Sekarang Ibu mau nanya nih. Siapa yang hari ini
tidak melaksanakan ibadah ghairu mahdoh yang paling penting sekali, sholat duhur. Siapa yang belum? Ayo. Saya sudah, Bu. Udah, Bu. Awas ya. Udah. Sudah. Bu. Ya. Udah. Itu berarti itu urusannya berarti dengan siapa? Dengan Allah, Bu. Dengan Allah. Ya. Ketika kalian bohong, ya, ketika kalian bohong berarti itu urusannya bukan dengan ibu tapi dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Oke. Itu ya. Tah, nu ngabohong katingali engke urusanna sareng ibu. Ya. Oke, itu ibadah ghairu mahdoh ya. Tadi ada sholat, ada zakat, ada ibadah haji, baik umroh juga, terus puasa. Itu erat hubungannya urusan kita itu dengan Allah gitu ya, seperti itu. Sekarang mengenai ibadah ghairu mahdoh, contohnya seperti apa? Zakat. Bersedekah. Dengar bentar. Zakat fitrah masuknya mahdoh apa ghairu mahdoh? Mahdoh apa ghairu mahdoh zakat fitrah? Mahdoh kalau zakat fitrah. Ya. Umroh, Bu. Ya. Sekarang kalau sedekah, Bu. Iya, kalau ghairu mahdoh itu contohnya ya apa? Pikir, Bu. Tolong menolong, Bu. Ya, tolong menolong dengan tetangga, gotong royong, menyantuni fakir miskin. Orangnya individualisme, Bu. Cari nafkah. Menyayangi anak yatim. Iya, menyayangi anak yatim. Terus Menyayangi anak broken home. menyayangi anak broken home. Ya, itu ya. Itu berarti hubungannya antara kita, antara sesama gitu kan. Ya, tadi contohnya kan gotong royong. Kita kan gotong royong itu sesama manusia itu wajib gotong royong juga. Terus tolong menolong gitu kan, seperti itu. Itu termasuk ibadah ghairu mahdoh. Apakah kalian sudah melaksanakan itu? Alhamdulillah. Setiap hari, Bu. Setiap hari. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Kalaupun kalian sudah melaksanakannya, alhamdulillah, berarti semuanya anak soleh sama soleha ya. Amin. Oke, iya. Oke, kita lanjut ya. Itu mengenai ibadah. Karena hari ini kita kan dikasih waktunya hanya 60 menit. Ibu akan memberikan 2 materi tentang sekarang konsep fikih dalam Islam, membahas yang sudah, sama tentang pemulasaraan jenazah. Kalau kelas IPS itu sudah kemarin awal, kalau kelas MIPA udah belum? Sama Iik? Tentang jenazah. Belum, Bu. Oke. Kalau tentang jenazah, Ibu nanti sedikit ya kita bahas karena kelas IPS juga belum semuanya Ibu berikan, baru gambarannya saja. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan ada syariah, ada ibadah, ada fikih. Sekarang fikih itu apa? Oke, Ibu dibuka tuh slide-nya. Fikih itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Tata cara ibadah, Bu. Peraturan Tentang Tata cara ibadah. Iya, tata cara ibadah. Tentang hukum Islam, Bu. Iya, terus Ilmu pengetahuan yang Pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu mengenai anjuran atau mencari. Iya, berarti tentang ukurannya tentang hukumannya, maaf. Tentang apa hukumnya kan? Ya, ketika kita sholat, kita kan tahu aturannya seperti apa. Ketika kita menjalankan zakat, puasa, kita tahu aturannya seperti apa. Kita belajar dari situ ya, dari fikih. Kalau fikih itu bagian dari syariah Islam, pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dewasa, yang berakal sehat, dan diambil dalil yang terperinci. Itu mengenai fikih ya. Jadi dalam konsep fikih dalam Islam itu ada syariah, ada ibadah, ada fikih. Kalau syariah itu coba Ibu mau nanya nih, kan tadi kita udah bahas satu-satu ya, syariah, ibadah, dan fikih. Apa sih perbedaannya?
Dari 3 itu apa perbedaannya? Oke, tangan itu sebutin ininya. Apa perbedaan syariah dengan fikih? Maaf. Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, siapa? Naila IPA 3. Apa perbedaan syariah dengan fikih? Syariah bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia. Oke, bagus. Silakan. Yang lain? Ada lagi tambahannya? Pengen, Bu. Siapa itu? Siapa? Saya, Bu. Ahmad. Oke. Aisyah, Bu. Ahmad, siapa yang mau menjawab? Namanya sebutin atuh, jangan saya karena ibu ini Ahmad, Bu. Di jamnya. Aisyah, Bu, dari PS3. Siapa? Kaisa. Ya, Bu. Oke, Kaisa silakan. IPS 3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, karena itu berlaku abadi. Sedangkan fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa. Betul. Kalau syariah itu bersumbernya dari mana coba? Al-Quran dan dan Sunnah. Kesimpulan yang diambil dari keduanya. Al-Quran dan hadis. Kurdis. Wurdis. Apa itu Wurdis? dan hadis. Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, Bu. Oke, harus dijelaskan. Nanti temannya ada yang nggak tahu. Oke, itu ya. Terus hukumnya kalau syariah itu pasti kan? Ya. Ya. Kalau fikih itu? Dugaan. Iya, dugaan. Ya, itu. Terus kalau syariah itu ada campur tangan manusia nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Karena sumbernya langsung dari apa? Ulama. Dari Allah. Al-Quran. Al-Quran. Ya, kalau syariah itu sumbernya itu langsung dari Al-Quran. Sedangkan fikih itu kan ada dari hadisnya, ada dari Al-Quran, dari ulama kalau fikih ya. Terus kalau fikih itu pasti ada campuran dari siapa? Para ulama. Para ulama. Itu ya. Itu mengenai perbedaan Syiah dengan fikih. Kalau Syiah itu kan hukumnya masih bersifat dugaan. Kalau fikih itu hukumnya masih bersifat dugaan, sedangkan syariah itu sudah pasti ya hukumnya seperti itu. Oke, dari materi yang ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Cukup. Cukup. Sudah pada ngantuk ya? Harusnya Nggak, kan baru beres mandi. Aduh, baru beres mandi. Oke, ya. Halus. Ini kelas II hanya berapa orang ya? Hampir semuanya. Jangan lupa ya, absensinya di chat di ini. Nanti Ibu akan lihat. Oke, mengenai konsep fikih dalam Islam, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Boleh dijelaskan, Bu. Dijelaskan lagi. Apa? Dijelaskan kembali. Oke. Ya. Intinya ya, ada apa perbedaan syariah dengan fikih? Yang pertama, kalau syariah itu sumbernya itu dari Al-Quran. Sedangkan kalau fikih bersumbernya itu dari Al-Quran dan hadis dan ditambah lagi dari para ulama. Terus kalau syariah itu hukumnya itu bersifat pasti, tidak bisa dirubah. Sedangkan fikih itu masih bersifat dugaan atau jani, itu seperti itu. Terus perbedaan yang ketiga, hukum syariah itu hanya satu, universal, hanya satu ya. Tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan fikih berbagai macam cara pelaksanaannya itu. Terus perbedaan yang keempat, tidak ada, kalau syariah itu tidak ada campur tangan manusia ya dalam menetapkan hukum. Kalau sedangkan fikih itu ada campuran dari
manusia atau dari para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukum. Itu perbedaan syariah dengan fikih. Terus tadi kan ada ibadah nih. Ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdoh dengan ibadah goiro mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu hubungan kita langsung kepada siapa? Mahdoh, kepada Allah. Kalau mahdoh itu contohnya seperti salat, puasa, zakat, ibadah haji itu ya. Itu ya, itu ibadah goiro mahdoh yang hubungannya kita langsung kepada Allah. Sedangkan mahdoh. Sedangkan kalau ibadah goiro mahdoh itu ada hubungan kita itu dengan sesama manusia. Contohnya seperti apa? Gotong royong. Menyantuni fakir miskin. Sodako. Bertetangga. Nih wajib nih. Yang punya, dengerin. Yang punya tetangganya yang jutek, yang apapun, kalian harus baik. Ya. Karena ya aku mambut tetangganya julid semua, Bu, gosip terus. Lamun tetanggana julid tong dijulidan deui, kasih aja. Sama aku masuk kadi ini, Bu, ya. Di Skakmat, Bu. Ya seperti itu. Ya pokoknya kita bertetangga dengan baik, itu seperti itu ya. Itu hubungan kita. Udah toxic relationship itu ya. Hubungan kita manusia dengan manusia itu, ya. Itu mengenai konsep fikih dalam Islam. Ada yang mau ditanyakan kembali atau kita lanjut ke bab yang selanjutnya? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Nggak ada yang ditanyakan kembali? Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Kita kan kemarin ngebahas udah 2 bab ya. Kalau kelas IPS itu udah 2 bab. Yaitu bab tentang pemulasaraan jenazah. Oke. Sudah lihat gambarnya itu? Sudah. Sudah. Apakah kita akan seperti itu? Pasti. Pasti, Bu. Ya, tinggal pasti, nunggu. Bu. Ya, tinggal nunggu apa? Waktu. Tunggu waktunya. Iya. Tinggal di absen ya? Di absen sama Ya, Allah. Bu, tinggal di absen sama Allah. Dijemput, Bu, tinggal dijemput. Tinggal dijemput ya, seperti itu. Oke, dari gambar itu apa yang kalian bisa simpulkan? Ya. Bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi kecuali Allah. Sip. Itu siapa yang ngejawab barusan? Kaisya. Kaisa. Oke. Karena apa? Ya. Tunggu takdir. Nunggu taksir. Anjay, Kaisya. Nothing last forever, Bu. Nothing last forever. Ibu mau nanya, di antara kalian apakah sudah pernah memandikan jenazah? Belum, Bu, tapi impian aku Belum, Bu. pengen kayak gitu, Kemarin, Bu. Bu. 2 minggu kemarin, Lagi Bu. cari orang meninggalnya. Ya, itu. Baru nyolatin, Bu. Nyolatin. 2 minggu Dari kemarin, Bu. dari kegiatan ketika pemulasaran jenazah, apa yang kegiatan mana yang pernah kalian lakukan? Nyolatin, Bu. Nyolatin jenazah, Bu. Jenazah, Bu. Rata-rata menyolatkan ya. Kalau memandikan biasanya orang tua, Bu. Orang tua ataupun Keluarga, Bu. keluarga ya. Kalau ada keluarga yang meninggal, kalau kalian berani pasti bisa memandikannya, gitu kan? Kalau mengkafani sudah? Belum, Bu. Belum. Bu. Oke. Kalau selain menguburkan, menyolatkan kan rata-rata sudah ya? Ada. Ya, perempuan juga bisa kan? Ya. Kalau menguburkan sudah pernah? Sudah, Bu. Pernah, Bu. Belum. Belum. Mengantarkan. Ya, hanya mengantarkan saja. Oke. Itu ya. Berarti 4 kegiatan ini mengenai pemulasaraan jenazah itu kalian pasti tidak asing karena di lingkungan kalian pasti kan sering terjadi ya. Pasti ada aja baik di lingkungan sekitar kita maupun di keluarga kita ya, pasti ada lah seperti itu. Oke. Coba Ibu mau nanya tentang satu, memandikan. Apa? Seperti apa ketika memandikan jenazah? Ibu mau nanya, ketika memandikan jenazah itu kewajiban siapa?
Kewajiban muslim. Kewajiban orang yang hidup. Iya, nggak mungkin Kewajiban kan? orang muslim. Muslim, Bu. Kewajiban Muslim. buat yang memandikannya, Bu. Muslim, Bu. Kewajiban orang yang Iya. muslim keluarga. Orang yang masih hidup wajib memandikannya. Oke, ya. Coba kita poin 1 dulu aja ya tentang memandikan jenazah. Apa yang kalian ketahui ketika memandikan jenazah itu seperti apa? Ditekan, Bu. Apanya yang ditekan? Apanya yang ditekan? Dibanjur, Bu, dibanjur badannya. Oke, satu orang. Oke. Boleh satu orang dulu siapa? Elia. Ya, Elia kelas. Diadusin. Oke. Apalagi? Aku, Bu. Dimandiin, Bu. Iya, diadusin, dimandiin. Dimandiinnya pakai Bentar. air, Bu. Bentar, airnya air apa dulu lah? Air suci. Dicampur kabur Air baru bersih, Bu. dan bidara Bersih dan mensucikan. dan wewangian, Bu. Oke. Bentar ya. Ibu satu dulu ya. Nih. Elia, silakan jelaskan dulu Elia, kelas I nih. Dan wewangian. Aduskan, Heeh. bisa pakai air hangat atau air Ya, air hangat. Pakai apa tuh airnya? Air suci. Air suci pakai apa? Air yang mengalir pakai sabun atau Izin, Bu, mau jawab. Kalian Formalin, Bu, formalin. Itu siapa yang ngejawab formalin ya? Ku ibu dikurangan ya nilainya ya. formalin yang jadi bakso pakai formalin. Astagfirullahaladzim. Saya, Bu, Parah mau ya? jawab. Tahu, Bu. Bukan aku, Bu. Siapa yang barusan pakai formalin? Ku ibu ya engke lamun eta di formalinan ya. Asli ya. Mandi jenazah Mau anak jawab, Bu. dipakai formalin. Siapa? Aku, Bu. Kalau aku teh Valen. siapa? Valen. Valencia. Oke. Pakai apa? Kapur barus dan bidara. Kapur barus, daun bidara, sama wewangian. Oke, boleh. Bagus. Kayak yang lainnya. Saya, Bu. Siapa saya itu? Pakai langsung nama ya. Naila, kelas MIPA 3. Anak-anak sebentar aja. Sebentar. Ibu harus pindah tempat dulu. Lobet. Bentar ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Siapa tadi? Naila, MIPA 3. Siapa? Naila, MIPA 3. Oke, Naila silakan. Perutnya ditekan perlahan-lahan supaya kotorannya yang di dalam keluar. Terus seluruh tubuhnya disiram pakai air sabun. Dari kepala sampai ujung kaki sampai bersih. Disiram dari sebelah kanan, terus ke kiri, masing-masingnya 3 kali. Sip, bagus. Itu lengkap. Yang lainnya? Boleh, Bu. Oke. Siapa? Dengan Najwa dari kelas agama. Najwa kelas agama. Silakan. Kalau bisa mah harus dudukin dulu mayatnya, posisinya teh harus agak condong ke belakang. Ya. Pundak mayatnya disangga sama tangan kanan sama orang yang mandiin. Terus ibu jarinya teh diletakin pada tengkuk biar mayatnya nggak miring. Ya, bagus. Oke, yang lainnya. Oke, Tari Saputri mau menjawab. MIPA 2. Jangan malu-malu ya. Silakan, kalian berikan pendapat kalian. Yang laki-lakinya mana? Mau tanya, Bu, kalau mandiin jenazah boleh pakai bunga nggak?
Bunga yang gimana maksudnya? Barusan siapa yang bertanya? Bunga 7 rupa. 7 rupa. Bukan bunga 7 rupa. Barusan Kayak pakai melati gitu Bu, boleh Bunga nggak? melatinya punya. bukan yang harus bagusnya pakai kapur barus. Bukan bunga Itu mah nggak melati. alami Bu, ada 7 bantunya. rupa Bu, 7 rupa. Alami. 7 rupa mah kayak mau mandiin apa ih? Oh, kirain Bu, sama. si Rahman mau nikah. Pesugihan. Ritual itu mah. Katanya mah mau ritual eta mah mau nikah. Cenah tuh sahabi ya udah mau nikah aja. Ya. Itu tadi penjelasan Valencia ada pakai daun apa tuh tadi? Daun bidara, Bu, bidara. Itu kan Daun seperti bidara. itu. Biar apa? Manfaatnya Biar biar apa? wangi. Biar Iya, wangi, biar Bu. wangi. Seperti itu. Terus tadi bagus juga pendapatnya dari Naila sama Najwa ya. Ketika memandikan itu jangan terlalu lurus badan jenazahnya, tapi sedikit Miringkan. dimiringkan, keangkat ya, biar Diangkat. kotorannya itu bisa langsung keluar. Terus perutnya Ditekan. ditekan. Kan, Bu. Terus gini, ketika memandikan juga kalian jangan asal ini mah udah mati, udah meninggal, kalian seenaknya aja ketika memandikan. Ya harus pakai perasaan gitu kan. Memandikan kayak memandikan binatang aja gimana gitu, nggak boleh Menati, gitu juga. menati peraturannya sudah ada ya, Bu. Hah? Bisa mati suri. Iya. Menati peraturannya sudah ada. Ya, selanjutnya selain itu apa lagi? Coba Ibu mau nanya, kalau misalnya jenazahnya perempuan yang memandikannya itu siapa? Perempuan. Kalau diusahakan apa bisa perempuan Bu? Perempuan juga Perempuan. Keluarga, Bu, keluarga. perempuan atau Keluarga. Aja atau keluarga Kecuali suami. nenek, Iya. ibu. Kalau suaminya boleh nggak? Boleh. 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 Itu boleh ya. Ya. Jangan orang lain. Ingat, ketika memandikan juga ada peraturannya. Tidak boleh sembarangan ketika memandikan itu. Oke, kalau laki-laki gimana? Sama? Sama laki. Boleh keluarga, istrinya, tetangga laki-laki. Untuk Saudaranya, saudaranya, pamannya. kecuali anak kandungnya atau istrinya. Betul. Oke. Berarti sebagian kalian sudah paham ya? Pernah kan? Pernah lihat Bu, bukan Pernah belum lihat. praktek, pernah lihat tapi Mau praktek? mau gaskeun Bu, gas Bu. Hah? Gaskeun. Praktek Bu. Praktek masing-masing mau. Yang Ke boneka. gitu masa divideoin. Praktek we, Bu. Ada yang jadi mayitnya, Bu. Iya, kalau misalnya posisinya dalam keadaan kita tatap muka, kita bisa praktek langsung ya. Gitu, kayak tahun Ya, Bu. sebelumnya Praktek dibagi online, Bu. kelompok. Kalau praktek online, oh gini, tapi Ibu harus ngobrol dulu dengan Bu Pupu ya, kelas MIPA 3 ya. Kalau misalnya pengen praktek, kelas MIPA, kalau kelas IPS, kalaupun mau, bisa praktek online. Jadi satu kelompok, misalnya 4 orang, gitu kan. Tapi masing-masing satu kelompoknya 4 orang, satu orang itu misalnya menyolatkan, satu orang itu apa, dibikin video, dikirim. Tapi Gitu. kalau misalnya Apa? praktek online gimana Bu? Kita harus berkumpul sama teman, emang nggak apa-apa Bu? Jangan, maksud Ibu gini, maksud Ibu bikinnya kalian bikin video sendiri, tapi nanti digabungkan gitu. Enggak. Ya, Berarti ada yang jadi mayatnya dong, Bu. iya boneka Ini, aja Bu, lah jadi diedit. mayatnya. Iya diedit gitu. Boneka aja mayatnya. Apa mau kalian? Iya. Kalau tetangga boleh nggak, Bu? Oke ya, kita lanjut ya. Tadi Sama kita sepupu, Bu, memandikan. saya mau balas dendam. Ya, mudah-mudahan ya nanti kalau bisa tatap muka kita bisa langsung mempraktekannya secara langsung. Ya, kecuali menguburkannya juga bukan yang asli. Kalau menguburkan, masa nanti yang asli. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ya, ketika memandikan tadi pendapat dari teman-teman yang lain itu sudah bagus. Ya, ketika memandikan kita tidak sembarangan bisa memandikan jenazah ya, gitu kan. Apalagi By the way itu jangan ada yang coret-coret lah. apa? Coret-coret apa? Pencet.
Ya, Iya, seperti hapus lagi. itu. Tuh kan Ibu jadi lupa, Teh. Setelah memandikan, Bu. Ya. Kalau memandikan tidak boleh asal-asalan. Iya, ketika memandikan jenazah tidak boleh asal-asalan. Yuk mau memandikan segala. Diwuduin, Bu. Boleh. Boleh. Iya, itu yang terakhir apa? Harus apa? Diwuduin. Iya, diwudu. Harus wudu, diwudu. Jadi yang wudunya bukan mayatnya sendiri ya, bukan jenazahnya tapi sama kalian. Itu kan seperti itu. Itu. Terus tadi ya cara memandikan. Sekarang kita mengkafani nih. Ketika mengkafani apa ya? Apa yang harus kita siapkan dulu? Kain yang digunakan. Kain dua, Hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Kain kapan? Boleh nggak kain kapannya warna-warni? Enggak. boleh, Bu. Nggak Nggak boleh. boleh. Warna putih. Nggak boleh. Yang suka warna pink jadi pink gitu Sesuai kain dengan kapan. Yang bermerek. aturan Islam. Ya, bagusnya itu kainnya warna apa? Putih, Bu. Putih. Udah Warna putih putih. kan bersih juga. Terus Tanpa jahitan. iya tanpa jahitan. Ya, terus kain kafannya juga harus bisa menutupi seluruh tubuhnya. Bukan sekarang kain kafannya sepotong. Jangan terlalu tipis juga. Masa ketika hidup pakaiannya gaya, ya tebal, tapi pas meninggal kok kain kafannya yang paling murah, yang tipis, enggak gitu juga ya. Seperti itu ya. Wangian. Iya, selain itu kain kafannya kalau untuk laki-laki, oke, Elia ada Tiga lapis. Tiga lapis, Bu. Untuk perempuan 5 lapis. Untuk perempuan 5 lapis. Lima. Oke. Untuk perempuan 5. Kalau laki-laki berapa? 3 lapis. Tiga lapis. Kalau perempuan? Perempuan 5 lapis. Lapis. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Terus kain kafannya itu diberi apa? Wangi-wangian. Bumbu. Bisa Kamper. Bukan jangan pas masa hidupnya aja pakai wangi-wangian yang menghabiskan 1 botol, tapi ketika meninggal nggak ada wangi-wangiannya seperti itu. Oke, terus ketika mengkafani itu boleh berlebihan tidak? Tidak. Tidak boleh. Boleh Cukupnya. tidak jenazah itu memakai perhiasan ketika mau Tidak dikafani? boleh. Tidak boleh. Oke, tidak boleh. Tidak boleh. Ditutup pakai apa sih? Selain kain kafan yang harus disediakan? Kapas, tisu. Nah. Terus apa yang ditutup? Apa aja yang ditutup? Hidung. Seluruh tubuh. Lubang telinga. Iya. Lubang hidung, lubang telinga. Ada di badan. Seluruh Iya, tubuh. semua lubang yang ada di badannya. Ya. Terus, kalau perempuan berapa ikatan? 5. 5. 5. Tiga. Ayo. Karena ketika mengkafani jenazah laki-laki dengan perempuan sama tidak? Beda, Bu. Beda. Bu. Bedanya naon? Kerudung, Bu. Yang perempuan mah lebih ribet. Di kerudung, Bu. Yang perempuan mah yang perempuan pakai kerudung. Ah, iya. Yang perempuan pakai sarung. Iya, terus? Rambutnya Kan yang perempuan itu kan 5 lembar ya? Iya. Yang pertama, yang gimana? Paling bawah menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Iya, berarti yang paling bawah itu yaitu kain kafan yang lebar yang untuk menutupi seluruh Badannya. Terus yang kedua, Kerudung kepala. iya, pakai kerudung kepala nih. Terus yang ketiga, Baju kurung. ya, baju kurung. Yang keempat, Menutup pinggang hingga kaki. iya, menutup pinggang hingga kaki. Terus yang kelima, Pinggul dan pahanya. iya, bagian pinggul dan pahanya. Jadi itu harus tertutup semuanya. Ulah sampaikan kelihatan ya. Itu ya untuk perempuan. Jadi itu kenapa harus 5 lapis. Terus ikatannya juga perempuan gimana? Ayo. Ikatannya mana saja yang harus diikat? Bagian mana saja?
Kepala, leher, Kepala, leher, kaki, terus kaki, berapa ikatan? 5. 5 ikatan, Bu. 5 ikatan. Ikatan. lutut, Berapa? Iya, 3 atau 5 ikatan ya. Terus nanti ketika nyampe ke ketika menguburkan, apanya yang dibuka? Semuanya? Talinya. kepala, Bu. Mukanya. Bagian Oke. muka. Anak-anak, waktu kita tinggal 4 menit lagi ya ini ya, nggak kerasa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 4 menit lagi, berarti 2 jam ya kalian Jung? Iya, Hari ini awal Jum ya. Karena waktunya tinggal 4 menit lagi nih ya. Kayaknya yang konsep pemulasaraan jenazah kita sampai mengkafani perempuannya saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke kita lanjutkan di mapelnya masing-masing. Nanti yang kelas MIPA dengan Bu Pupuk lagi, yang IPS kita lanjutkan dengan Ibu ya. Nanti Ibu akan memberitahukan Bu Pupuk sampai mana sih materi yang kita pelajari hari ini ya. Itu saja. Terima kasih anak-anak. Kita sudah bertatap muka walaupun dengan kondisi kalian juga capek, matanya sudah pada lelah. Kayaknya pengen tidur, harusnya bobo cantik, terganggu hari ini dengan Zoom, ya. Tapi mudah-mudahan Zoom kita hari ini bisa bermanfaat, ya. Setidaknya materi yang sudah kami berikan di e-learning, sedikitnya kalian bertambah, ya. Ketika Amin. Amin. Terima kasih. Apa? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Ada absennya nggak, Bu? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Siapa yang bertanya barusan? Di chat ada. Farhan, Ibu. Muhammad Farhan dari kelas 10 keagamaan. Iya, apa Farhan? Ibu, bagaimana jika jenazah sudah dimandikan gitu, terus kemudian udah dikeringkan gitu, kemudian keluar lagi kotoran gitu, Bu, udah mau dikafani. Itu bagaimana, Ibu, dilanjutkan lagi atau tidak, Ibu? Biasanya atau dimandikan itu kembali gitu. Soalnya pernah baca artikel artikel yang terkena COVID-19. Iya, itu ada beberapa pendapat, itu boleh dimandikan lagi ataupun tidak. Kalau misalnya tidak, ketika sudah memakai kain kafan, itu ditutup lubang yang kotor-kotornya itu, ya. Tapi ada sebagian juga yang menyarankan dimandikan lagi. Tapi pernah nih Ibu juga ada pengalaman ketika orang yang sudah di kain kafani karena kecelakaan ya, ketika nyampe ke makamnya gitu kan, ternyata masih ada bekas darahnya itu gitu kan, jadi ditutup aja langsung ya, seperti itu gitu ya Farhan ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, Alia. Akan pulang dulu. Sudah kecelakaan, misalnya hancur, gimana Bu? Dimandiin atau digimanain, Bu? Kalau misalnya tubuh jenazahnya itu masih bisa untuk dimandikan, itu dimandikan. Tapi kalau misalnya benar-benar hancur, itu langsung saja, ya seperti itu. Karena kan kalau hancur kayak ada kan yang misalnya dagingnya kemana gitu kan, ya amit-amit ya jauh gitu kan kecelakaan yang itu langsung aja. Tapi kalaupun misalnya masih bisa, itu dimandikan, lebih baik dimandikan dulu seperti itu, ya. Oke. Ini waktunya udah jam 3 nih. Kalian mau istirahat. Terima kasih atas waktunya. Absensinya di chat ya? Sudah, Bu. Udah? Sudah, Bu. Ibu lihat ya. Kalau yang kelas IPS, yang kelas IPS 1, 2, dan 3 dengan IIK, itu tolong absensinya di kelas ya. Di kelas masing-masing, siapa yang ikut Zoom, nanti japlikan ke Ibu. Sama yang di kelas MIPA juga, japlikan dulu ke Ibu. Ya, Japlikan ke Bu Pupu siapa hari ini yang ikut Zoom. Seperti itu ya.
Baik, Bu. bukan di kelas KBM tapi di kelas di grup kelasnya. Grup kelas. Ya. Itu ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung sejumlah 103 orang dari 200 orang, ini 50%-nya, yang lainnya tidak tahu kemana. Terima kasih yang sudah memberikan pendapat. Insya Allah nanti Ibu akan laporkan ke Bu Pupu yang kelas MIPA siapa saja yang sudah memberikan pendapat, dan Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semuanya tetap jaga protokol kesehatannya, jangan lupa kalau keluar pakai masker, jangan lupa imunnya tetap dijaga, yang belum divaksin tetap semangat, yang divaksin, yang sudah tetap, pokoknya semuanya jaga kesehatannya, kita sama-sama saling menjaga kesehatannya. Itu ya dari Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada candaan atau hal-hal yang tidak enak untuk kalian, atau tadi ada teknik ya yang salah. Mohon maaf sekali lagi. Sampai kita ketemu di Zoom yang kedua ya, nanti setelah menjelang PAT. Itu ya dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau live ya. Waalaikumsalam. Jaga-jaga ya kesehatannya ya. Selamat istirahat. Bu Eka dibantu di screenshot dulu ya, foto bersama dulu. Oh Udah. iya, maaf. Sama Bu Eka bisa nggak? Sama Bu Eka aja langsung. Sama Bu Ana aja. Iya, ada. Maaf nggak bisa, ini tangannya lagi kotor. Iya, ada. Ya udah.